Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Pondok Tin di update bulanan. Jadi hasil dan proses itu memiliki dua sudut pandang, di mana hasil adalah sudut pandang orang lain selain kamu. Bisa keluarga kamu, tetangga kamu, teman kamu, atau orang lain yang tidak kamu kenal. Mereka hanya sebagai penikmat, pemerhati, dan juga pemberi pendapat. Jangan paksa mereka ada di posisi kamu. Itulah hasil. Jadi jangan campur adukan dengan proses. Dan inilah hasil dari kebun Pondok Tin setelah beberapa bulan, bahkan hampir 1 tahun. Kita bisa lihat kondisi ground cover sudah merata dan beberapa bunga aracis pintoi yang mekar di tiap pagi terlihat sangat indah. Sekarang kita akan bahas proses. Proses adalah sudut pandang kamu sebagai pelaku atau praktisi, seorang gardener yang hobi menanam serta merawat tanah, kebun, taman, dan tanaman yang kamu suka. Jadi, kamu harus menikmati prosesnya. Dari mulai menyiangi, seperti yang terlihat di video ini, kemudian pruning, ada juga repotting, dan ingat, janganlah kamu hanyut atau bereuforia dengan hasil. Menikmati sebentar tidak mengapa, namun kamu harus fokus kembali ke proses. Tidak peduli mereka membicarakan hasil kamu seperti apa. Proses itu hanya kamu dan apa yang kamu jalani. Mereka tidak berhak mencampuri proses kamu. Kamu yang menikmati prosesnya, bukan mereka. Biarkan mereka hanya tahu dengan hasil. Seperti kita lihat di video ini, bagaimana pohon tin ada yang sudah mati dan kita ganti dengan tanaman yang lain. Mereka di luar sana mungkin tidak mengerti atau tidak peduli dengan hal seperti ini. Mereka hanya melihat pohon yang ada di sini tumbuh subur, karena ini adalah bagian dari proses. Begitupun dengan pruning, yaitu pruning ground cover, seperti memotong aracis yang sudah tumbuh sangat lebat dan menghalangi beberapa sisi kebun. Hal ini terlihat sangat membosankan. Namun itu dari sudut pandang seorang penikmat atau pemerhati. Kamu sebagai seorang praktisi atau seorang pelaku, jangan merasa bosan karena kamu harus melewati proses ini dan harus menikmati proses detik demi detiknya ataupun hari demi harinya. Bagaimana memperhatikan tanaman jika ada daun yang terkena jamur atau sakit seperti ini. Seorang praktisi atau gardener atau penghobi harus sigap dan langsung mengambil sikap dan mengurangi daun tersebut agar nutrisi bisa lebih efisien tersebar ke seluruh pohon. Jangan pernah bosan. Ingat, selalu menikmati proses, termasuk hal-hal yang terlihat sepele seperti ini. Dari mulai pruning daun, kemudian sampai hal yang terlihat gabut atau kurang kerjaan, yaitu memotong daun dan
membuat potongan daun tersebut sebagai mulsa organik. Karena ketika menjadi mulsa, tanah yang di dalamnya akan semakin subur, tidak terpapar langsung oleh sinar matahari seperti tanah-tanah subur yang kita lihat di hutan tropis. Banyak mikroorganisme yang tumbuh di bawah mulsa tersebut. Maka itu perlunya kita berikan mulsa organik di setiap pot atau planter bag yang ada di sini. Dan ingat, kamu harus selalu menikmati proses ini. Selain mulsa, kamu pun harus menikmati tentang merawat kembang telang. Kembang telang memang manfaatnya banyak, namun pertumbuhannya sangat cepat. Dalam waktu 1 hingga 2 bulan, kembang telang akan menyebar ke segala arah. Dan celakanya, jika kalian tidak menggunakan ajir atau penopang yang kuat seperti di sini hanya menggunakan bambu, maka kembang telang tersebut akan menggumpal di bagian atasnya dan mampu membuat ajir atau penopang tersebut roboh. Maka itu kita harus menikmati proses pruning, yaitu pemotongan pada daun serta batang kembang telang tersebut. Bahkan selain berbahaya atau mengganggu tanaman atau penopang yang ada di kembang telang, tanaman di sekitar kembang telang tersebut akan ikut terlilit seperti pada pohon tin ini. Dan karena posisinya tinggi, maka kami putuskan untuk kami potong. Ternyata terlalu tebal diameternya. Kami menggunakan gergaji karena gunting pruning kami tidak mampu memotong dengan mudah. Nah, inilah hasil dari potongannya. Karena posisi lebih tinggi dan memang bagi kami yang menanam pohon dalam pot, sebisa mungkin memetik buah itu harus mudah karena tidak sama dengan yang digrounding. Maka itu kami selalu membuat tajuk pertumbuhan ke samping dan tidak membiarkan pohon terlalu tinggi ke atas. Dan setelah dipotong, kami buat jadi satu jengkal bagian yang nantinya akan kami stek atau propagasi sehingga menghasilkan pohon tin yang baru. Dan memang beberapa penghobi tin di awal merasa sayang untuk membuang buah yang ada dalam batang ini. Namun lambat laun, karena kalian menikmati prosesnya, kalian sadar bahwa ada skala prioritas. Jadi kita perlu buang semua buahnya, dan dari batang tersebut insya Allah akan tumbuh pohon baru. Jangan lupa proses setelah pemotongan adalah pencucian batang, karena biasanya di batang tersebut terdapat beberapa bakteri atau jamur yang ketika kita stek, lama-kelamaan batang atau jamur tersebut akan menyerang dan membuat stek pohon tin mati. Setelah bersih, kemudian tuncep ke media tanam gelas plastik yang biasa kami gunakan agar akarnya terlihat. Karena sejatinya menanam itu adalah root before leaf. Jadi lebih mementingkan akar daripada daun. Jika akarnya tumbuh, daunnya belum, biasanya tanaman tersebut mampu bertahan lama dibandingkan sebaliknya. Dan kembali lagi, itu adalah proses seorang penghobi atau seorang gardener. Kita harus meyakini diri kita bahwa proses ini perlu kita syukuri dan perlu kita nikmati. Dan setelah dituncep, biasanya
kami guyur, dan setelah merembes airnya turun, kita tempatkan di sela-sela pohon tin yang sudah besar agar tidak terpapar matahari secara full, dan tinggal tunggu sekitar 2 hingga 3 pekan. Biasanya akar akan terlihat. Itulah proses yang kami lakukan setelah 6 tahun lebih. Dan jangan lupa, praktisi selalu menikmati prosesnya. Jadi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.